Three, two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Oh iya, kelompok 11 akan membahas tentang pemotivasian nih. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, aku mau tanya deh, sudah ada yang pernah mendengar kata motivasi belum? Pasti sudah dong. Nah, di video kali ini kita akan bahas ada apa aja sih di dalam bab pemotivasian. Disimak ya, check it out. Asas-asas manajemen bab pemotivasian. Apa sih perbedaan motivasi dan pemotivasian? Motivasi dimaknai sebagai dorongan yang didasari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pemotivasian dimaknai sebagai upaya untuk mendorong seseorang dalam memenuhi kebutuhan tersebut. A. Konsep dasar motivasi. Motivasi dapat ditafsirkan dan diartikan berbeda oleh setiap orang sesuai tempat dan keadaan dari masing-masing orang. Konsep motivasi dipakai untuk menggambarkan hubungan antara harapan dengan tujuan, kebutuhan, dan rangsangan. Yang pertama adalah tujuan. Keanggotaan seseorang pada organisasi berpengaruh terhadap tujuan dan tingkah lakunya dalam mencapai tujuan itu. Sebagai contoh, dapat dibayangkan bagaimana ragamnya hubungan-hubungan yang dialami seseorang ketika ia berada di dalam suatu organisasi yang besar. Apabila organisasi ingin berhasil mendorong para anggotanya dalam mewujudkan tujuan, maka terlebih dahulu haruslah memenuhi semua kebutuhan yang mendukung jalannya organisasi. Yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan merupakan situasi motivasi yang subjektif yang bersifat internal. Yang ketiga adalah rangsangan, yaitu konsep rangsangan dapat disebut dengan istilah insentif, yaitu situasi motivasi yang objektif dan bersifat eksternal. B. Pandangan terhadap motivasi. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Motivasi juga salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi seseorang. Ada dua faktor lainnya yang terlibat, yaitu kemampuan individu dan pemahaman tentang perilaku yang diperlakukan untuk mencapai prestasi yang tinggi, atau disebut dengan persepsi peranan. Motivasi, kemampuan, dan persepsi peranan saling berhubungan. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku untuk mencapai tujuan kepuasan dirinya. C. Teori-teori motivasi. Motivasi juga merupakan subjek yang penting bagi manajer, karena menurut definisi manajer harus bekerja dengan melalui orang lain. Manajer juga harus memahami orang-orang yang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi atau tujuannya. D. Teori isi. Teori isi menekankan pentingnya pengertian faktor internal individu dan faktor eksternal seperti gaji, kondisi kerja, hubungan kerja, dan kebijaksanaan perusahaan tentang kenaikan pangkat, delegasi wewenang, dan sebagainya. 1. Hierarki kebutuhan dari Maslow. Maslow mendasarkan konsep hierarki kebutuhan pada dua prinsip, yaitu 1. Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hierarki dari kebutuhan yang terendah sampai tertinggi. 2. Suatu kebutuhan yang telah terpuaskan berhenti menjadi motivator utama dari perilaku. Menurut Maslow juga, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan, dan pengalaman. Yang bersangkutan mengikuti suatu hierarki. Teori hierarki kebutuhan ini dapat digunakan dalam manajemen. 2. Teori motivasi pemeliharaan dari Herzberg. Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja atau job satisfaction mempunyai pengaruh pendorong bagi prestasi dan semangat kerja, dan faktor-faktor penyebab ketidakpuasan kerja yaitu job dissatisfaction mempunyai pengaruh negatif
Jadi menurut penemuan para ahli, membedakan antara yang mereka sebut motivator atau pemuas satisfier dan faktor-faktor pemeliharaan, yaitu hygienic factor atau dissatisfier. Perbandingan teori Maslow dan teori Herzberg. Faktor-faktornya ada dua. Yang pertama motivasional, teori hierarki kebutuhan Maslow yaitu aktualisasi diri atau pemenuhan diri dan penghargaan. Teori motivasi pemeliharaan Herzberg, pekerjaan yang kreatif dan menantang prestasi, penghargaan, tanggung jawab meningkat, serta kemajuan. Faktor-faktor pemuas dan pemeliharaan dalam kerja. Yang pertama adalah faktor-faktor pemuas, yaitu ada prestasi, penghargaan, pekerjaan kreatif dan menantang, tanggung jawab, dan kemajuan peningkatan. Yang kedua adalah faktor-faktor pemeliharaan. Yang pertama adalah kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, ada kualitas pengendalian teknik, kondisi kerja, hubungan kerja, status pekerjaan, keamanan kerja, dan kehidupan pribadi. 3. Teori prestasi dari Maclellan. David Maclellan dan para peneliti lainnya mengemukakan bahwa ada dua korelasi positif antara kebutuhan berprestasi dengan prestasi dan sukses pelaksanaan. Orang-orang yang berorientasi prestasi mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dikembangkan, yaitu A. Menyukai pengambilan resiko yang layak sebagai fungsi keterampilan, bukan kesempatan. Menyukai suatu tantangan dan menginginkan tanggung jawab pribadi bagi hasil-hasil yang dicapai. B. Mempunyai kecenderungan untuk menetapkan tujuan-tujuan prestasi yang layak dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan. C. Mempunyai kebutuhan yang kuat akan umpan balik tentang apa yang telah dikerjakan. D. Mempunyai keterampilan dalam perencanaan jangka panjang dan memiliki kemampuan organisasional. Teori-teori proses. Teori terdahulu menitik beratkan pada kebutuhan yang mendorong atau penggerak perilaku dalam insentif yang menarik sehingga timbullah perilaku. Sedangkan teori proses berkenaan dengan bagaimana perilaku timbul dan dijalankannya. Dari sudut pandang manajer dihasilkan rumusan motivasi sama dengan pengharapan bahwa peningkatan usaha akan mengarah ke peningkatan balas jasa, dikalikan dengan penilaian individu terhadap balas jasa sebagai hasil dari usaha-usahanya. 1. Pembentukan perilaku. B.F. Skinner mengemukakan pendekatan lain terhadap motivasi yang mempengaruhi dan merubah perilaku kerja, yaitu teori pembentukan perilaku atau operant conditioning, atau sering disebut dengan istilah-istilah lain seperti behavior modification, positive reinforcement, dan Skinnerian conditioning. Pendekatan ini didasarkan terutama atas hukum pengaruh law of effect yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi pemuasan cenderung diulang, sedangkan perilaku-perilaku yang diikuti konsekuensi-konsekuensi hukum cenderung tidak diulang. Yang kedua, teori Porter-Lawler. Model Porter-Lawler adalah teori pengharapan dari motivasi dengan versi orientasi masa mendatang dan juga menekankan antisipasi anggapan-anggapan atau hasil. Yang ketiga ialah teori keadilan. Teori lain tentang motivasi sebagai hasil dari berbagai penelitian adalah teori keadilan dan ketidakadilan. Teori ini mengemukakan bahwa orang akan selalu cenderung membandingkan antara lain, yaitu masukan-masukan yang mereka berikan, pekerjaan dalam bentuk pendidikan, pengalaman, latihan, dan usaha. Yang selanjutnya ialah hasil-hasil penghargaan-penghargaan yang mereka terima, seperti juga mereka membandingkan balas jasa yang diterima karyawannya lain dengan yang diterima dirinya untuk pekerjaan yang sama. Motivasi adalah lebih dari sekedar teknik-teknik. Motivasi lebih inklusif dari sekedar aplikasi berbagai peralatan atau cara tertentu untuk mendorong peningkatan kekeluaran. Motivasi juga filsafat atau pandangan hidup yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Jadi, pentingnya diperhatikan oleh manajer bahwa teori-teori motivasi harus digunakan secara bijaksana. Berbagai teori tidak memadai atau mencukupi untuk diterapkan secara meluas dan bahkan dapat menghasilkan konsekuensi yang negatif. Jadi, kesimpulan dari bab pemotivasiannya yang pertama ada konsep dasar motivasi. Itu ada tujuan,
kemampuan, kebutuhan, dan rangsangan. Yang B, pandangan terhadap motivasi. Faktornya itu ada dua, yang pertama kemampuan individu, dan yang kedua pemahaman tentang perilaku yang dilakukan untuk mencapainya. Yang C, teori-teori motivasi. D, teori isi. Teori isi terbagi menjadi dua, yaitu teori hierarki kebutuhan dari Maslow dan teori motivasi pemeliharaan dari Hertzberg. E, teori proses. Yang pertama itu ada teori Porter dari Lawler, dan yang kedua ada teori keadilan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudahilah, kiranya dimaafkan. Jadi pentingnya